amin Allahumma amin. Beli ikan asin, ikan sepat. Apa kabar hadirin? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang tak terhitung jumlahnya selalu dilimpahkan Allah. Terangkai keistiqomahan kita berselawat kepada junjungan kita, putra dari daerah gurun pasir yang pada Senin subuh beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Beliau merupakan manusia pertama yang dibangkitkan di yaumul ba'ats, dan kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Beliaulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dan terima kasih Allah memperkenankan saya kembali hadir guna thalabul ilmi dan menyampaikan sebuah uraian singkat tentang mewujudkan generasi muda milenial yang siap menghadapi tantangan zaman dengan iman, ilmu, dan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang paling menentukan keislaman seseorang adalah keimanan. Namun tanpa diiringi dengan ilmu dan amal dalam kehidupan sehari-hari, maka keislaman seseorang tersebut tidak akan sempurna. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Profesor Dr. Muhammad Qurasyid MA dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwasanya ayat ini memiliki makna yang menarik, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Hadirin yang berbahagia, istilah generasi milenial disematkan kepada mereka yang selalu sibuk dengan dunia maya, internet, sosial media, dan semacam gadget yang lainnya. Dewasa ini, anak-anak muda sebagai tunas harapan bangsa yang nantinya akan memimpin negeri ini. Moralnya sudah sangat memprihatinkan. Nampak jelas bukti di masyarakat dengan munculnya berbagai persoalan kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, perkelahian antar pelajar, dan tindak kriminal lainnya. Padahal kita tahu generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Kunci sukses untuk menghadapi tantangan ini terletak pada sumber daya manusia atau SDM. Untuk berubah menjadi SDM yang berkualitas dan berakhlak terpuji, diperlukan usaha bersama, tidak menunggu perubahan dari langit. Seperti penjelasan Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut tergambar dengan jelas bahwasanya merubah karakter atau akhlak tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu dan adanya kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga. Selain itu juga harus adanya suri tauladan yang baik. Jika kita para remaja bisa menerima nasihat orang tua dan guru dengan baik, maka akan menjadi generasi yang berprestasi. Akan tetapi jika yang baik kita tolak, maka akan menjadi generasi yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena
atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah satu kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah masyarakat dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis arba'in ke-18. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dewa juri dan teman-temanku pemegang amanah Allah, akhirnya dapat saya simpulkan bahwa sebagai generasi muda milenial, kita tidak boleh hanya pintar teknologi canggih, dilarang kita ranking teratas di madrasah, akan tetapi juga harus selalu menjaga 3B, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh, dengan selalu menjaga 4 link atau hubungan, yaitu link dengan Allah, link dengan sesama, link dengan lingkungan, dan link dengan negara tercinta. Mari bersama kita menerapkan dan menjaga keempat link tersebut. Insya Allah kita akan menjadi generasi muda milenial yang berakhlakul karimah, berprestasi, dan berjaya di masa depan, yang dapat survive di era globalisasi. Ibda bin nafsi, mulailah dari diri sendiri. Semoga Allah meridai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanamlah pohon yang berakar akidah, berbatang salat, bertangkai Al-Quran, berdaun hadis, berbunga keikhlasan, bermahkota akhlak mulia. Insya Allah akan berbuah surga. Dan jadilah lebat madu yang berdesak tanpa sengat, terbang menyibak tanpa jejak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiru qauli hadza